Hai, perkenalkan nama saya Miranda Kristabel dari SMP Regina Pacis Surakarta, kelas 8A, absen 24 dari kelompok Cerberus. Saya Leda Udrasina Pranayuda dari SMP Regina Pacis Surakarta, kelas 8A nomor absen 1 dari kelompok Cerberus. Perkenalkan, nama saya Benediktus Alvin Arya Bima, kelas 8A, absen 9. Saya dari kelompok Cerberus. Hai, perkenalkan nama saya Dominikus Rafael Waskito dari SMP Regina Pacis Surakarta kelas 8A, absen 15 dari kelompok Cerberus. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas artikel Indonesia yang dahulu dan yang sekarang. Di sini kita akan menjelaskan tentang perubahan apa yang terjadi dan apa saja yang berubah dari Indonesia. Simak baik-baik ya. Apa itu kebangkitan nasional? Kebangkitan nasional merupakan masa bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Timbulnya rasa senasib, kebersamaan, dan kesadaran membuat suatu persepsi menuju cita-cita kebangsaan nasional. Jika kita memutar kembali memori masa lalu untuk melihat kehidupan para pemuda pada masa itu, terlihat sangat membanggakan, karena semangat juang dan pantang menyerah demi menggapai cita-cita bangsa. Seperti saat kaum muda yang mendesak golongan tua untuk segera mengumandangkan kemerdekaan di tengah-tengah berita kekalahan Jepang. Dari peristiwa itu, kita dapat menilai bagaimana besar peran pemuda pada masa itu. Sekarang tidak ada pemuda yang memiliki cita-cita membebaskan negara dari penjajah. Pemuda masa kini digambarkan lebih senang memikirkan idola dibandingkan memikirkan bangsa, dan lebih gemar menuangkan segala isi hatinya melalui media sosial daripada menyumbangkan pemikiran bagi bangsa. Maka dari itu, kita sebagai pemuda harus menerapkan semangat Sumpah Pemuda dengan menjunjung tinggi toleransi, berkarya, dan ukir prestasi. Terjadinya Sumpah Pemuda menunjukkan bahwa pemuda Indonesia memiliki potensi, tanggung jawab, karakter, dan cita-cita yang besar. Peristiwa Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Lalu ditetapkanlah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, sekalipun para pemuda berasal dari berbagai daerah yang memiliki suku, agama, ras yang berbeda, namun mereka mengakui satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Semangat kebangsaan ditandai dengan diadakannya Kongres Sumpah Pemuda pada tahun 1926 dan 1928. Hal-hal yang melatar belakangi semangat kebangsaan di zaman dahulu adalah perluasan pendidikan. Pada abad ke-20, kesempatan memperoleh pendidikan bagi rakyat Indonesia semakin besar. Hal ini dipengaruhi kebijakan baru pemerintah Hindia Belanda melalui politis etis atau politik balas budi. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Bangsa Indonesia menyadari kegagalan perjuangan kemerdekaan karena perjuangan yang bersifat kedaerahan. Memasuki abad ke-20, corak perjuangan bangsa Indonesia bersifat nasional. Rasa senasib sepenanggungan. Dengan berbagai kekalahan, maka timbullah perasaan satu sama yang lain, yaitu sebagai pihak yang terjajah, sehingga akhirnya saling menyatu dan membentuk perkumpulan. Sedangkan generasi saat ini melakukan upaya menumbuhkan semangat kebangsaan, yaitu ikut memperingati upacara di sekolah. Mengikutinya dengan bersungguh-sungguh adalah sikap menghargai para pahlawan. Namun realitanya, masih banyak siswa yang mengikuti upacara dengan bercanda dan tidak menghormati, meneladani sikap pahlawan. Generasi saat ini harus meneladani dan menekuni sikap dan semangat para pahlawan seperti pantang menyerah. Berkunjung ke tempat-tempat bersejarah, membiasakan untuk berwisata di tempat bersejarah, seperti berziarah ke pemakaman para pahlawan.
Selain menumbuhkan semangat kebangsaan, dalam membangun negeri orang, zaman dulu harus menggunakan pesawat sederhana agar memudahkan pekerjaan, karena beberapa pekerjaan manusia tidak dapat diselesaikan dengan hanya mengandalkan tenaga tubuh. Pesawat sederhana sangat membantu pekerjaan manusia dalam sehari-hari. Pesawat sederhana mengalami revolusi dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Pesawat sederhana terdiri dari bidang miring, roda, katrol, dan pengungkit. Zaman dahulu, pesawat sederhana memiliki bentuk dan peralatan yang jauh lebih sederhana dari sekarang. Contohnya pada masa lalu, penerapan bidang miring hanya menggunakan papan kayu biasa. Sedangkan pada masa kini, bidang miring sudah menggunakan struktur yang lebih rumit dan bahan yang lebih kuat. Zaman dahulu, untuk membangun bangunan, menaikkan bahan bangunan hanya menggunakan katrol biasa. Sedangkan di zaman sekarang, menaikkan bahan bangunan sudah menggunakan dua jenis gabungan pesawat sederhana, yaitu katrol dan pengungkit, atau biasa disebut dengan kren. Pesawat sederhana tersebut dapat menaikkan bahan bangunan lebih banyak dan lebih cepat. Pesawat sederhana di zaman sekarang ini sudah jauh berbeda dan sangat membantu pekerjaan manusia. Selain berkembangnya pesawat sederhana, berkembang pula olahraga di Indonesia. Salah satunya adalah kasti. Permainan ini tuh ngehits banget loh di tahun 90-an. Sesuai namanya, gebokan, kelompok yang kalah main kasti atau gebokan akan digebok. Tetapi sesuai perjanjian pertama ya, mau digebok atau enggak. Oh ya, kalian bisa bayangin gak sih rasa sakitnya kita waktu digebok, apalagi kena kepala atau anggota tubuh lainnya. Oh ya, kasti sendiri mirip dengan olahraga bisbol atau softball. Bisbol sendiri ditemukan di Amerika Serikat, Cooperstown, New York City pada tahun 1839. Dan olahraga ini turun ke Indonesia di tahun 1960-an. Sekian informasi tentang kasti, terima kasih. Dengan adanya semangat kebangsaan dan kebangkitan Sumpah Pemuda, membuat banyak perubahan di Indonesia, seperti berkembangnya pesawat sederhana dan olahraga. Untuk menghargai perjuangan para pahlawan, kita sebagai kaum milenial sebaiknya ikut membangun negeri dengan menghidupkan kembali semangat pemuda-pemudi Indonesia di zaman dahulu, agar Indonesia bisa menjadi negara yang maju serta damai sejahtera. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat.